Yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmah darajat. Orang yang mempunyai ilmu itu yang didasari juga dengan keimanan, orang yang beriman kemudian punya ilmu, orang yang beriman dan punya ilmu itu derajatnya akan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang punya ilmu. Yang kedua, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kemudian kita harus bertanya kepada diri kita sendiri sebagaimana pertanyaan di dalam Al-Qur'an, apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Pasti jawabannya sama. Ketika kita tanyakan kepada siapa saja, apakah sama orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Jawabannya pasti sama, bahwa itu tidak sama tapi tidak tidak akan pernah sama orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu. Maka bagi kita itu harus kemudian senantiasa menjadi orang-orang yang berilmu. Untuk menjadi orang yang berilmu, maka dia harus belajar. Orang yang belajar tentang ilmu itu pada akhirnya itu akan menjadi sesuatu perkara yang baik. Dulu kalau di pondok itu kami ada nadhom yang sering dibaca sebelum guru datang gitu. Salah satunya adalah kita diajarkan tentang alala tanalul ilma illa bisittatin. Nah, di lain bait itu ada ungkapan seperti ini, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Itu kalau di pondok biasa dibaca bait itu sebelum guru datang misalkan. Jadi emang dibiasakan guru itu setelah bel berbunyi datangnya setelah 5 menit. Jadi kita nabom dulu. Ta'allam fa innal ilma, belajarlah kamu, fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu zainun, itu adalah perhiasan. Ilmu yang kita miliki akan menjadi perhiasan bagi kita. Maka pertanyaannya yang tadi itu, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang yang tidak memakai perhiasan dengan orang yang memakai perhiasan pasti berbeda. Orang yang punya perhiasan dengan yang tidak juga akan berbeda. Zainun li ahli, akan menjadi perhiasan bagi orang yang punya ilmu. Wa fadlun, dan juga akan menjadi keutamaan. Likulli mahamidi wa unwanun likulli mahamidi, dan itu menjadi ciri khas orang-orang yang kemudian menjadi hal-hal yang terpuji. Orang yang menggunakan ilmunya itu akan menjadi zain, akan menjadi zinah, akan menjadi perhiasan. Menggunakan ilmunya di dalam pola tingkah lakunya, dan ilmu akan menjadi perhiasan baginya. Kenapa? Orang itu biarpun tidak punya dalam hal terkait harta, tapi punya ilmu kemudian menggunakan ilmunya, pasti dia akan menjadi zain, akan menjadi perhiasan. Perhiasannya juga akan lebih tinggi daripada yang lain, karena memang derajatnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil adab, orang itu akan senantiasa menggunakan adabnya. Maka bagi kita bagaimana? Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Maka kita harus itu menjadi orang-orang yang mampu menggunakan waktu kita berfaedah, yaitu dengan cara setiap hari kita harus ziyadah, harus menambah. Ziyadah apa? Minal ilmi, yaitu ziyadah tentang ilmu. Hadir ke majelis ilmi. Biasakan kita untuk kalau baca Quran dengan tadabburil ayat. Tadabbur ma fil Quran.
mentadabbur apa yang ada di Al-Quran. Ziyadah, kita harus menjadi orang yang menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah menjadi keutamaan bagi kita. Wasbah fi buhuril fawaidi. Kita ini harus menyelam di antara faedah-faedah yang telah diberikan oleh Allah di dalam keilmuan. Disitulah, kenapa? Karena ilmu itu sangat luas. Ilmu itu sangat luas. Contoh sederhana gini. Ketika kita belajar tentang satu huruf saja di dalam Al-Quran. Kalau dulu kami di desa itu dibilang gini, kamu ngaji Cong, yang penting kamu bisa baca Bismillah. Kamu tahu tentang Bismillah. Kamu ngaji yang penting bisa Bismillah gitu. Bismillah saja. Belajar itu pada akhirnya hanya terkonsen bagaimana kemudian kita belajar tentang Bismillah. Tapi ketika Bismillah itu kan akan sangat luas. Bagaimana kemudian Bismillah itu setiap awal pekerjaan kita harus diawali dengan Bismillah. Artinya apa? Setiap hal yang kita lakukan itu tidak ada yang lain kecuali karena Allah. Dan diajarin sederhana sama orang tua. Kamu ngaji, yang penting kamu sudah baca Bismillah, alhamdulillah. Ketika kita kemudian tentang satu huruf saja di Al-Quran itu, kita bilang Bismillah misalkan, huruf sin. Sin itu akan tasyabbuh kalau kita baca tanpa ilmu dengan shin, dengan sod. Akan baca orang itu ada yang mengatakan Bismillah. Artinya apa? Itu hanya satu titik saja. Satu titik yang kemudian titiknya itu perkara sifat misalkan. Ketika orang bacanya istifal, dia akan baca Bismillah ke bawah. Tapi kemudian ketika dia tambahin anginnya, mendesisnya ditambahin dengan menyebarkan angin dalam mulut dengan sifatnya tafashi, maka dia akan menjadi shin, yang titik 3 itu. Tapi ketika suaranya agak diangkat sedikit, maka dia akan menjadi isti'la, sifatnya kemudian itu akan menjadi shad. Di situ saja kemudian kita telah diingatkan, satu huruf saja kita kadang kalau tidak punya ilmu itu menjadi bahaya. Kalau tidak punya ilmu jadi bahaya. Masalahnya ketika Bismillah, ilmunya Bismillah Al-Fatihah itu, maka Al-Fatihah itu menjadi arkanus sholah. Ketika kita tidak bisa di situ misalkan, nah ini yang bahaya. Yang bahaya di sini karena orang kalau Fatihahnya tidak benar, maka sholatnya sama dengan orang yang tidak sholat. Maka disitulah kita dianjurkan untuk senantiasa thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu bukan hanya kemudian sederhana. Digambarkan oleh Rasulullah itu utlubul ilma walau bisin. Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ayo kemudian kita dorong diri kita untuk selalu menuntut ilmu. Nuntut ilmu dari perkara yang tidak tahu, agar kita menjadi orang yang tahu. Walaupun itu ungkapannya, majasnya itu adalah walau bisin. Walaupun itu ke negeri Cina. Kenapa? Karena saking wajibnya menuntut fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Karena menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kita kan korelasinya sederhana. Misal ini, ketika kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, ada orang mengatakan gini, Bismillahirrahmanirrahim, tetap ke atas. Padahal ha itu sifatnya istifal. Ra-nya tafkhim. Ra-nya tafkhim, tebal. Tapi bukan istilah, hanya tebal. Seandainya tidak tebal itu bacanya, mohon maaf misalkan ada orang kita manggil biasanya siapa namanya Rahman, Rahman. Namanya siapa? Rahim. Seperti di tempat kami itu Masjid Ar-Rahim. Nah itu mohon maaf ini dia dialek. Nah itu kan memang koridornya bukan istilah, karena huruf yang dibaca O di dalam Al-Quran itu khosoh, doghotoh, qadhoh. Itu yang istilah yang dibaca O itu. Lo itu sama dengan kita baca la. Allah,
Kalau seandainya diawali kasroh bacanya bismil a'udzubil, kan tidak bisa. A'udzubillah kan tidak bisa. Allah baru tebal, tapi bukan kalau kho do kan tidak bisa dibaca kha, kan gitu tidak bisa. Do dibaca da kan tidak bisa. Tapi kalau la itu kan bisa. Bismillah, la itu. Tapi kemudian ketika diawali fathah dan dhamma akan menjadi tafkhim. Nah, kalau ini tidak pakai ilmu, ini bahaya. Nah, ini pentingnya ilmu. Ma faridatun ala kulli muslimin. Di mana kita tidak tahu? Lah, ayo kita kemudian jadikan momentum setiap waktu yang diberikan oleh Allah, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Ayo kemudian kita itu menjadi orang yang kemudian selalu menambah. Saya tidak bisanya itu tentang masalah Al-Quran misalnya, tahsin. Oh, di sini banyak ustadz-ustadz itu banyak. Tinggal mau atau tidak. Kadang difasilitasi, tidak ada yang mau. Ustadznya sudah datang, yang belajar tidak datang. Kan seperti itu. Ada awalnya ruame penuh. Seakan-akan orang yang sudah ada di masjid ini mau belajar semua. Baru nyampe hak karena nyangkut di kho terus. Kan ada orang yang bilang gini, Pak, mohon maaf ya, bismillahirrahmanirrahim. Padahal mau bilang bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi bilangnya nyangkut di kho terus ada ngoroknya terus. Capek di situ, akhirnya apa? Akhirnya berhenti. Nah, ada yang kemudian kalau orang bilang ngaji tai anget-anget tai ayam, kok ngaji tai ayam. Ngajinya anget-anget tai ayam apa? Panasnya sebentar, habis itu tinggal lembeknya tinggal baunya. Tinggal ceritanya dia pernah ngaji, cuman tidak ngaji lagi. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ayo kemudian dorong diri kita. Apa yang tidak tahu kita harus menjadi tahu, karena akan berbeda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Fadilahnya kenapa kita kok mendorong seperti itu? Faidahnya apa? Fawaidnya apa? Misalkan talabul sa'atan khairun min qiyami lailatin. Orang yang nuntut ilmu satu waktu saja, 1 jam saja, kalau kita konteks dengan konteks literleknya sa'ah misalkan, khairun atau sesaat, itu lebih baik min qiyami lailatin, daripada sholat sepanjang malam, berdiri sepanjang malam. Wa talabul ilmi yauman, ada orang yang nalika mencari ilmu 1 hari, full day. satu hari penuh misalkan. Yauman khairun min siyami thalathati ashur, itu lebih baik daripada 3 bulan. Makanya kalau Ramadan biasanya di pondok-pondok itu, pondok kilat itu ngajinya sehari dari pagi sampai sore. Ambil fadilah, ambil keutamaan di situ. Ya, karena memang daripada tidur seperti kita kan, daripada tidur seperti kita, main HP seperti kita, ya lebih baik tolabul ilmi. Tapi seandainya di sini diadakan dari pagi sampai sore, wallahu a'lam bisawab, misalnya di perkotaan misalkan, bukan di sini, di masjid sini. Kalau di masjid sini insya Allah sama lah ya. Sadaqallahul azim. Kata anunya nanti wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bisawab. Ya, tidak tahu maksudnya nanti toriknya itu ada jalan kebenaran tidak berada di thalabul ilmi atau tidak, ya pasrahkan aja, Allah yang tahu. Kenapa? Biarpun kita kemudian fadilahnya besar, faidahnya besar, belum tentu orang itu mau. Belum tentu orang itu mau. Berbeda dengan Nabi Sulaiman, kan gitu kan? Khaira Sulaiman alaihissalam bainal mal wal mulk wal ilmi. Nabi Sulaiman itu pernah dihadapkan pada sebuah pilihan antara harta, jabatan, dan ilmu. Kalau seandainya kita suruh milih, Pak, ada kitab, ada uang, ada SK, kira-kira milih yang mana? Kayaknya ilmu itu
terakhir. Ilmu itu terakhir. Tapi kalau Nabi Sulaiman fakhtarul ilma. Beliau memilih ilmu. Karena memilih ilmu fa'utiyal mulk, maka diberikan kepada Nabi Sulaiman yaitu kekuasaan, wal mal, dan harta, likhtiyarihil ilmah, karena dia memilih ilmu. Orang sekarang karena harta ilmunya bisa hilang, karena kekuasaan ilmunya bisa hilang. Nggih, Pak. Seandainya dia milih ilmu, maka kekuasaan dan harta akan dimiliki. Tapi orang karena harta, karena kekuasaan, ilmunya jadi hilang. Karena yang dipilih kita rata-rata yang dua itu, Pak. Kalau ndak milih harta, ya milih kekuasaan. Contoh gini, Pak. Contoh gini. Orang untuk dapat sebuah pekerjaan itu ngantri. Nggih. Apalagi open recruitment misalkan ngantri. Pertanyaannya, ketika ada majelis taklim, padahal open recruitment itu, Pak, ngantrinya belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Ngantri seharian, besoknya balik lagi berani. Tapi dibuka surga, taman surga misalkan, tentang ilmu, itu ndak ada yang ngantri. Harus sering diworo-woro. Diworo-woro pun yang datang ya itu saja. Diumumin ya itu saja. Sampai diingetin sebelum Jumatan, itu ya itu saja. Seandainya open recruitment ngantri. Loh, gajinya besar loh, Pak. Gajinya itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Khairun minad dunya. Lebih baik daripada dunia. Lah yang ngantri itu kan hanya cari dunia. Tapi yang khairun minad dunya enggak pernah ngantri. Nah, kita ini di sini. Kita itu di situ. Maka dorongannya itu ayo kemudian kita menuntut ilmu, mencari ilmu, pilih ilmu. Kenapa? Dengan ilmu itu kemudian kita akan mudah kemudian ketika Allah amanahkan harta kepada kita, dengan ilmu yang Allah berikan kita akan menjadi orang yang bersyukur. Ketika kita diberikan ilmu oleh Allah, diberikan jabatan apapun, kita akan menjadi orang yang amanah. Tapi ketika tidak ada ilmu, terutama pondasi ilmu agama, harta itu akan menjadi musibah. Amanah yang diberikan akan menjadi tempat dia asbab dia berkhianat. Mana banyak orang yang banyak hartanya tapi kemudian sedikit syukurnya. Orientasinya full hanya dunia. Seberapa banyak dunia yang dimiliki, seberapa besar kekayaan aset yang dia miliki, tapi tidak mendekatkan dia kepada Allah. Seberapa banyak jabatan yang dia miliki, dia juga tidak mendekatkan diri kepada Allah. Mohon maaf, ngapunten nih. Biasanya hanya pencitraan. Ibadah hanya pencitraan. Hadir majelis ilmi kadang hanya pencitraan. Mohon maaf. Karena dorongan harta dan dorongan kekuasaan. Seandainya datang aja nawaitu ta'alluma li izalatil jahli wa limardatillah, insyaallah naik derajatnya di hadapan Allah dan pasti fadilahnya juga besar. Orang yang berpindah itu untuk liyata'allamal ilma, untuk menuntut ilmu, itu ghufiralahu, diampuni kesalahannya orang-orang itu qabla ayyakhtuwa, sebelum dia melangkahkan kaki. Lah enak betul. Orang itu niat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita berangkat dari rumah liyata'allama ilman, untuk menuntut qabla ayyakhtuwa, kita sudah ghufiralahu, sudah diampuni. Lah enak. Tapi kan jarang, Pak. Kita niat berangkat mau nuntut ilmu itu jarang. Kita niat itu jarang. Berangkat yang angger berangkat, niat di dalam hati itu jarang. Nah, itu yang kemudian kita harus
Harus apa? Harus betul-betul kemudian menggunakan prinsip keilmuan di situ. Orang yang kemudian punya ilmu, beribadah, maka itu orang yang faqih itu afdal. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Yang abidin itu adalah jahilin. Orang yang punya ilmu, ibadahnya itu ketika kemudian akan diganggu oleh setan, satu orang yang alim itu akan lebih mengerikan bagi setan daripada berapa? Min alfi abidin, dari 1000 orang yang beribadah. Tapi yang beribadah itu tanpa ilmu. Orang yang kemudian menggunakan ilmunya, rakaatani min alimin afdalu min sab'ina rakaatin min ghairi alimin. 2 rakaat orang yang berilmu afdal itu lebih utama min sab'ina dari 70 rakaatin rakaat min ghairi alimin yang itu tanpa ilmu. Nah, di situ pentingnya. Sudah mengerikan bagi setan, fadilahnya juga besar. Maka di situ kita harus menjadi orang-orang yang betul-betul faqih, mengejar ilmu agama agar kemudian kita ini terjaga. Banyak kita itu pada sekarang ini, Pak, karena minimnya pondasi agama kita, kita ini kan gampang kemudian melakukan kesalahan. Dunia ini sajalah. Tanpa dasar kuat kita tentang pemahaman wa yanhauna 'anil munkar atau tentang perkara kemaksiatan, kita menggunakan ini hampir setiap waktu bermaksiat. Kalau orang itu tidak didasari tentang ilmu agama, tentang sebuah nilai-nilai kefakihan, menggunakan HP ini saja, satu elemen saja itu akan banyak maksiat yang tumbuh di antara kita. Kalau tidak didasari pada sebuah keilmuan pondasinya. Makanya anak-anak kita itu harus ditanamkan tentang pondasi keilmuan, terutama ilmu agama. Kalau bahasa kita tidak bisa menghindari ini misalkan, karena memang dunianya, oke, tidak masalah. Tapi kemudian bagaimana ini menjadi asbab kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan diri kepada Allah. Contoh, banyak orang yang menggunakan ini misalkan menjadi timer waktu sholat. Ketika kerja ini akan menjadi alarm. Secara otomatis ketika waktu sholat HP-nya juga akan adzan misalkan. Tapi banyak orang yang sudah dengar adzan tapi masih main kan masalahnya di sini. Lah anak-anak kita itu yang di situ rata-rata. Ya kalau bukan anaknya bapaknya lah ya. Lah ya kan gitu kan. Sudah dengar azan tapi masih concern main HP. Ketika tidak didasari dengan keilmuan kan di situ. Ini bisa menjadi asbab mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi ketika orang itu tidak didasari dengan ilmu, maka ini akan menjauhkan kita dari Allah. Satu elemen saja. Maka disitulah kemudian kita itu harus betul-betul menjadi orang-orang yang berilmu, mendasari, membuat pondasi di antara kita tentang ilmu agama terutama. Kenapa? Walikulli syai'in imadun wa imadu hadzal din al-fiqhu. Setiap sesuatu itu ada pondasinya, ada tiangnya. Sedangkan pondasinya nilai keagamaan itu adalah tentang ilmu keagamaan, tentang fikih. Orang yang berilmu disebut ulama. Kita yang tidak berilmu, maka seyogianya akrimul ulama. Paling tidak kita mampu menghormati orang-orang yang berilmu. Menghormati orang tersebut karena dia berilmu. Kenapa? Fa innahum warathatul anbiya. Karena mereka itu adalah pewaris para nabi yang mengajarkan kepada kita. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kita dalam mimpi pun tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Jarak kita, waktu kita jauh,
tapi kita dikenalkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kita dikenalkan dengan dua kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita enggak langsung dari Rasulullah, tapi dari ulama yang itu adalah warathatul ambi, yang mengajarkan kepada kita tentang ilmu agama. Maka kita itu harus menghormati mereka. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Barang siapa yang menghormati mereka, menghormati sahibul ilm, orang yang punya ilmu, al ulama, faqad akramallaha wa rasulah, maka orang itu telah betul-betul seyogianya adalah ikram kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ditarik, maka ketika kita menghormati orang yang berilmu, hakikatnya kita menghormati Allah dan Rasulnya, karena mereka lah yang mengajarkan kepada kita tentang ilmu-ilmunya Allah. Dan kita sedikit apapun ilmu yang kita miliki, ayo kemudian ajarkan ilmu tersebut, terutama tentang ayat-ayat Allah. Kalau ada yang biasa dengar tuh, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Dan kalau kita bisa, misalkan kita bisa ngajarin misalkan anak kita Iqra atau tilawati atau umi atau semacamnya, misalkan saya itu kalau ngajarin hanya bisanya di jilid 1, ajarin jilid 1-nya. Jilid 1 aja mungkin hanya 5 lembar saja saya bisanya ngajarin itu, karena yang lain saya sudah bingung sendiri, misalkan ya ajarkan. Man 'allama ayatan min kitabillah aw baban min ilmi anmallahu ajrahu ila yaumil qiyamah. Orang yang mengajarkan satu ayat dari kitab Allah atau ilmu, mengajarkan tentang satu ilmu, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah, ditumbuhkan ilmu tersebut, pahalanya itu ajrahu ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat, dipelihara sampai hari kiamat. Orang yang mengajarkan tentang sebuah konsep keilmuan, ketika orang itu falahu ajru man amila bihi, kemudian orang tersebut yang kita ajarkan itu kemudian mengamalkan, maka wala yanqusu min ajril amil, maka orang itu akan mendapatkan pahalanya dari orang yang mengerjakan itu tanpa mengurangi daripada pahalanya orang yang mengerjakan. Man 'allama ilman falahu ajrun min amila bihi wala yanqus min ajril amil. Orang yang mengerjakan itu mendapatkan pahala, tapi orang yang mengajarkan itu dapat pahalanya dari orang yang mengerjakan, tanpa mengurangi daripada orang yang mengerjakan. Lah kita ini cuman bisanya ngajak sholat, ayo ajak sholat, ayo sholat. Saya tidak tahu bacanya, ayo ke masjid dulu, nanti tahu, ada ustadznya di situ misalkan, kan gitu aja kan. Orang bisanya cuman situ aja, enggak masalah. Ngajak ke masjid, ngajak sholat. Li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Orang yang kemudian mendapatkan hidayah, dan mendapatkan hidayahnya itu bika sebab kamu. Allah memberikan hidayah kepada seseorang, yang hidayah itu turun dari Allah kepada orang tersebut karena kamu, karena kita misalkan, ayo ke masjid sholat. Kok orang itu sholat, saya ini tidak bisa sholat, sudah nanti di situ ada ustadznya misalkan, kita hanya nunjukkan jalan saja, maka khairun laka minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik. Artinya apa? Ayo kemudian kita mengajak di dalam hal kebaikan, terutama tentang perkara ya lebih baik lagi kalau kita sudah bisa mengajarkan tentang ilmunya, misalkan ayo kita ini orang Islam harus sholat, itu ilmu nopo boten? Ya ilmu, karena perbedaan orang Islam dan orang non Muslim itu adalah tentang perkara sholat. Ayo sholat dong, sampean Islam mau nggak sholat?
berarti sudah ngajarkan tentang ilmu. Lah kalau orang itu dilalah sholat, atau bahasa sederhananya gini, Pade, ayo sholat Pade, wes tuwek kok ora sholat, minta sholati piye? Ya misalkan gitu kan. Lah kalau orang itu dengan ungkapan itu, misalkan dia kemudian sholat, sebab apa? Nasihat lah, biarpun dagelan ini, tapi kan nasihat hikmah. Sebab itu kemudian orang itu sholat, maka ketika Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut untuk melakukan kebaikan, dan sebab kita, terutama misalkan hidayahnya yang subjektif, misalkan non muslim diajak kepada muslim, diajarkan tentang sebuah konsep ketauhidan, misalkan kok mau itu khairun minad dunya wa ma fi, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuman kadang kita ini malas, mau ngajak sholat aja malas. Kadang nyuruh anak itu, aku nyuruh anakku sampai bosen, nyuruh anaknya sholat kok sampai bosen. Lah ini kan kita itu Pak, nyuruh anaknya suruh sholat sampai bosen. Seandainya sampean ngalamin Pak, anaknya sampean umur 3 tahun nangis, kalau ditinggal nangis, dititipin kepada guru ngaji, kalau kencing guru ngajinya masih harus ngepel, diajarin huruf A ketemu huruf H sudah lupa, diajarin huruf Ta ketemu huruf To sudah lupa. 6 bulan dikomplain sama sampean, anakku ngaji 6 bulan ndak bisa ndak naik dari jilid 1, padahal sampean ngajarin sholat, nyuruh sholat lah kan di situ rata-rata kita ini apa ya, ngomplainnya pinter. Jadi orang yang keempat, pokoknya tidak tahu lah. Nah itu yang kemudian harus dirubah. Paling tidak ayo kemudian dorong anak-anak kita itu untuk thalabul ilmi. Karena anak kita itu, mohon maaf, ini yang kemudian terjadi di Balikpapan. Ketika selesai wisuda itu kadang anak hanya lulus di tilawati, atau yang metode semasalnya itu Iqra atau apa, belum lulus Quran, hanya lulus metodenya saja, kemudian wisuda. Karena sudah dipakein baju wisuda yang ada toganya itu, bapaknya bangga, fotonya dipajang, setiap ada orang, anakku sudah lulus ngaji, padahal dia lolos belum lulus, hanya diloloskan saja. Lawang dia belum ngerti, dia baru bisa baca. Dia belum ngerti, misalkan dia belum ngerti tentang masalah, oh kalau A itu bacanya nanti bisa jadi ketika kalau ndak selesai, ndak tuntas, hanya diloloskan, oh ada nanti yang goroib, misalkan dia pas ndak ngaji goroibnya, misalkan nun ketemu iya, mai yakulu, kan gitu kan. Tapi ketika itu satu kata, misalkan dunia, kan tidak bisa, dui kan tidak bisa kan. Nah banyak anak-anak itu yang kadang tidak lulus, hanya dilolos karena tuntutan lembaga untuk mewisuda anak-anak berbarengan. Kemudian fotonya dipajang, kata orang tuanya, anakku sudah lulus dan tidak ngaji lagi. Lah ya apa terusan ungkapan itu, utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Lah ungkapan itu akan menjadi sia-sia karena foto wisuda yang ngaji itu Pak, yang ada toganya juga itu kan. Ya di sini biasanya kan pakai toga juga itu, lulus ngaji itu. Padahal kalau dulu itu lulus yang pakai toga itu hanya S1, sekarang dari TK sudah pakai toga ini. Lulus tidak ngaji lagi. Padahal kadang ngajinya itu, selama ngaji sampai lulus itu hanya concern tentang masalah bacaan Quran, belum ada basic tentang belajar agama, karena memang waktunya hanya satu jam. Waktu TPA itu rata-rata kan cuma 1 jam. Rata-rata habis asar, kalau yang langsung habis asar pulangnya jam 5. Kalau yang jam setengah 5 biasanya pulangnya jam setengah 6, mentok-mentok jam 6. Itu ngajarin setoran satu-satu itu sudah kewalahan gurunya. Belum diajarin tentang bacaan sholat, belum diajarin tentang perkara wudhu. Maka jangan heran nanti ketika bahas wudhu itu akan banyak kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita, mungkin oleh kita dan keluarga kita, karena minimnya tentang ilmu. Tapi nanti bulan yang akan datang tentang perkara wudhu, satu saja saya bocorin gini,
Ini yang terjadi karena memang rata-rata itu baru lulus baca Quran, belum diajarin tentang ilmu agama karena memang waktu. Contoh, ketika kita wudhu, yang dibasuh pertama adalah ghuslul wajhi. Wajah ini batasannya simetris gini. Nah, baru bawahnya ini adalah tulang ini, ada tulang yang keras nih, Pak. Tulangnya ini. Nah, ini adalah batasan wajah. Sekarang kalau auratnya sholat, laki-laki dari atas ke bawah. Makanya ketika sholat kadang kan sarungnya terbuka, tidak masalah. Tapi kalau perempuan telapak kakinya terlihat, maka batal. Karena auratnya dari bawah ke atas. Sekarang kita lihat, perhatikan anak-anak kita yang tidak lulus, hanya diloloskan itu, ngapunten nggih. Bahasanya ini bahasa saja. Kalau sampean jenengan nanti oh iya, sekalinya belum lulus hanya diloloskan. Rata-rata mukenahnya sekarang itu ada di sini, Pak. Nempel di sini. Entah istri kita, entah anak perempuan kita. Nggih. Padahal batasan wajah itu di sini. Berarti yang ini adalah karena dari bawah ke Lah ketika orang sholat tanpa menutup aurat, dia kan tanpa itu namanya al-ibadah bila Nah, yang tadi itu, Pak, yang satu orang ahli ibadah yang bil ilmi itu lebih mengerikan bagi setan, itu kan di situ, Pak. Karena sholatnya bener. Lah hanya orang sholat itu enggak Nah, coba di sini saja. Berapa banyak istri kita, berapa banyak anak kita yang sholat hari ini mau kenahnya di sini. Di sini. Nempel di sini. Di sininya ini sama dengan kita, misalkan pakai konsep misalkan adalah surah warrubah dari pusar sampai dengkul misalnya. Nah, itu kalau terbuka sedikit berarti kan contoh celana misalkan robek di paha itu kan kan sama dengan orang tidak sholat, bukan batal, wong itu belum sholat sudah tidak nutup aurat. Nah, sama dengan anak kita dan istri kita yang hari ini sholatnya masih di sini, yang tidak ada lapisan dagunya itu. Kan orang dulu biasanya ada dalemannya ya di sini. Nah, ini yang kemudian ilmu itu. Makanya kalau kita bilang itu hanya lolos, bukan lulus. Wong perkara sholat tentang nutup aurat belum selesai. Tapi orang tuanya, anakku ya. Foto wisudanya, TPA-nya itu. Setiap ada tamu, setiap ada keluarga ditunjukkan. Padahal setiap sholat dia seakan-akan tidak sholat karena belum nutup aurat. Tapi ceritanya anakku, iya anakmu, neng di Pak. Lain mau karena nggak sholat neng di nggone kan ngono ae to. Iya, iku anakmu, kan itu kan. Iya, itu anakku, iya itu istriku, tapi dia masih belum tuntas sholatnya, ilmunya sholatnya belum tuntas. Tapi kongkon ngaji ragelem mergone mari wisuda. Kan banyak anak-anak tidak mau ngaji karena sudah merasa diwisuda. Nah, itu yang kemudian ditumbuhkan untuk nasya'ah fi thalabil ilmi. Memang betul-betul harus digenjot, dimotivasi untuk thalabul ilmi. Orang yang punya ilmu kemudian menyampaikan ilmunya juga menjadi muskil. Menjadi muskil gini, Pak. Kenapa? Muskilnya itu bagi dirinya. Karena setiap ucapan yang diucapkan, yang disampaikan nanti pasti akan ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah. Ma min abdin yakhtubu khutbatan illallahu sa'iluhu anha yaumal qiyamah ma arada biha. Datang ke Nur Hidayah, Al Hidayah, pengen masuk YouTube. Setelah pulang dilihat kapan diposting oleh Pak Gusman, berapa yang nonton, cuman pengen itu saja. Atau pengen salam tempelnya, kan ada tempelannya kalau pulang biasanya salamannya. Itu akan ditanya nanti oleh Allah di yaumil qiyamah. Dan itu
Malik bin Dinar ketika menyampaikan ini, membaca ini pasti selalu menangis. Kata Malik bin Dinar itu, seandainya itu diperbolehkan untuk diem, dan diem itu lebih bagus bagi Allah, maka diem, tidak akan melakukan khutbah atau memberikan nasihat. Kenapa? Setiap nasihat yang diucapkan pasti akan ditanya oleh Allah. Ma'aradah bih. Maka orang ketika mengajarkan sesuatu itu pasti syaraitnya itu adalah yang harus ditumbuhkan di dalam diri kita itu adalah ij'alul ikhlas, menjadikan semua pekerjaan ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena keikhlasan, bahaya. Kenapa? Ada ungkapan gini Pak, kalau yang masyhur itu ungkapannya gini, setiap orang itu annasu kulluhum halka, setiap manusia itu, semua manusia itu akan mati atau akan binasa, illal alimun, kecuali orang yang alim. Al-alimuna halka al mauta illal amilun, orang yang alim itu juga akan mati, akan binasa, kecuali orang-orang yang amilun, orang-orang yang mengamalkan. Wal amiluna halka al mauta, orang yang mengajarkan, mengamalkan itu juga akan binasa, akan mati, illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas fi khatrin azim, yang getarannya ikhlasnya itu memang murni karena Allah. Jadi semua tindak tanduk kita itu betul harus didasari keilmuan. Keilmuan itu betul harus diamalkan, tapi pada akhirnya ketika mengamalkan dari sebuah konsep keilmuan, ij'al al-ikhlas, harus menjadikan diri kita, menumbuhkan di dalam diri kita itu sifat ikhlas, karena pada akhirnya ilmu amal itu juga akan hilang ketika itu diamalkan ilmu tersebut tanpa nilai keikhlasan. Sama dengan saya misalkan datang ke sini hanya mengharap teh misalkan, hanya mengharap masuk YouTube misalkan, kalau sudah pulang dilihat, tontonannya banyak, alhamdulillah misalkan, hanya pengen masuk YouTube, bukan bagaimana kemudian niatannya adalah lintisyarid dakwah islamiyah, bukan untuk menyebarkan dakwah Islam, atau tujuannya yang terpenting itu adalah keikhlasan kita murni karena Allah. Ketika itu sesuatu yang ada di dalam diri kita, maka itu yang mengkaburkan semua amalan kita. Maka ayo ikhlaskan diri kita, semua pekerjaan kita harus didasari dengan konsep keilmuan. Nah, keilmuan itulah yang kemudian bisa menjadikan amal kita diterima oleh Allah. Ya contohnya yang tadi itu saja sederhana. Orang yang beribadah mengamalkan sesuatu dengan ilmu, insya Allah akan diterima oleh Allah. Tapi yang beribadah tanpa ilmu, nah itu mulgho, ya ndak anak apa nih. Lawang sholat tapi gak nutup aurat. Orang sholat misalkan, ada orang sholat itu kalau yang Imam Syafi'i 3 kali gerakan mutawalian itu lebih dari 3 kali secara kontinu kan batal. Ada imam-imam itu kemudian masih kadang ngangkat sarungnya, kemudian masih kakinya jalan. Nah, kalau istri kita yang nggak pakai mukennah, yang pakai tangannya itu kan susah itu, agar ininya tidak terhindar. Kalau geraknya mutawalian secara kontinu, nah, maka di situ yang kemudian membatalkan sholat. Nah, disitulah kadang orang itu hanya menurutin hawa nafsu. Wong sholat hanya ngikut tren mukennah, ikut tren mukennah, hanya fashionnya sholat, ada fashionnya. Orang dulu itu kalau ndak yang terusan itu ndak nyaman. Kenapa? Terkait masalah ini harus nyentuh di bumi, telapak tangan ini harus nyentuh dengan bumi tanpa penghalang. Nah, itu kalau yang pakai mukennah yang itu kan susah kalau gini. Kalau lebih dari 3 kali mutawalian, seperti kita pakai sarung masih ngangkat gini terus kakinya masih jalan, berarti kalau jalannya dua, ngangkatnya 2, berarti kan 4 kali kan batal. Ketika mau sujud itu loh, kan jarang orang mau sujud langsung itu kan jarang. Kadang masih ngangkat celana, kadang masih diangkat gini. Kalau bareng dengan kakinya juga jalan, iya kan ya.
Ya jalan di tempat lah namanya. Nah ini yang kemudian tanpa ilmu. Nah disitulah pentingnya kita tentang belajar konsep keilmuan. Maka ayo bismillah, mudah-mudahan kita itu menjadi orang-orang yang datang ke majelis ilmu, bukan hanya kemudian tazkiyatun lin nufus, bukan hanya membersihkan diri kita, tapi kemudian agar kita senantiasa ingat kepada Allah dan memperbaiki daripada apa yang kita lakukan setiap aktivitas kita. Mudah-mudahan barokah. Insyaallah perkara selanjutnya adalah tentang perkara wudhu. Nah ini yang banyak Pak nanti Pak. Perkara wudhu ini agak ruwet. Perkara wudhu ini agak ruwet. Kalau kita cuma ngikut standarnya kita, maka ndak ruwet. Tapi kalau kita nanti ngikut standar yang ada, maka ruwet. Banyak keharaman, kemakruhan yang kita lakukan. Keharaman yang kita lakukan itu kan sering diungkapkan. Orang kalau pakai air israful ma dan airnya itu dibayar melalui wakaf, ini kan sumbangan, infak, maka kalau israful ma itu menjadi haram. Israful ma kalau sendiri itu lah kita di masjid kadang itu banyak. Nah nanti ketemu nanti ketika berwudu. Nah hati-hati. Nah disitulah pentingnya ilmu nanti kita sama-sama. Nah kalau ikut standar kita ya mudah, kita cor gak masalah. Tapi kalau ikut nanti standarnya akan menjadi muskilah. Nah itu pentingnya kita ngaji. Ayo mudah-mudahan Bapak semuanya jamaah sehat semua. Mudah-mudahan biarpun sedikit ilmu yang kita dapatkan menjadi manfaat di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan waktu yang diberikan oleh Allah betul-betul menjadi waktu yang barokah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'iman yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa subhanak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal muta'allimin waj'alna minal mu'allimin waj'alna minal muta'amilin innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran nafi'an. Ij'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyatana wa ahlana wa aqribana wa jarana wa tullabana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli al-tuqah wa ahli al-tawbah wa ahli al-sadaqah wa ahli al-salah wa ahli al-salah wa ahli al-salah wa ahli al-sunnah wa ahli al-Qur'an wa hafidhil Qur'an wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa wal jahl. Allahumma ahyina wa mitna bil Islam. Allahumma ahyina wa mitna bil iman. Allahumma akhrijna min ad-dunya bi husnil khatimah. Allahumma bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma fiqh ila qomit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.